Jepang, bahasa Jepang, Nippon Koku atau Nihon Koku adalah sebuah negara kesatuan yang bersistem parlementer dengan berbentuk monarki konstansional dan juga negara kepulauan di Asia Timur. Letaknya di ujung barat Samudra Pasifik di sebelah timur Laut Jepang dan bersebelahan dengan Tiongkok, Korea Selatan, dan Rusia. Pulau-pulau paling utara berada di Laut Okhotsk dan wilayah paling selatan berupa kelompok pulau-pulau kecil di Laut Tiongkok Timur, tepatnya di sebelah selatan Okinawa yang bersebelahan dengan Taiwan. Jepang, bahasa Jepang, Nippon Koku atau Nihon Koku. Bendera yaitu Jepang, cap kekaisaran, lagu kebangsaan Kimogayo, kekuasaan yang mulia. Tokyo. Sebelum kita mengenal lebih jauh Jepang, yaitu kita harus mengupas dari sisi lembaga pemerintah Jepang, yaitu Go Shichinokiri. Area yang dikendalikan oleh Jepang ditunjukkan dengan warna hijau, area yang diklaim ditunjukkan dengan warna hijau cerah di sini. Ibu kota yaitu Tokyo, bahasa resmi tidak ada, bahasa nasional yaitu Jepang. Kelompok etnik pada 2011 yaitu 98,5% Jepang. Yang pertama, yang kedua yaitu Yamato, yang ketiga yaitu Ainu, yang keempat yaitu Ryukyu. 0,5% itu bangsa Korea, 0,4% bangsa Tionghoa, dan 0,6% bangsa lainnya. Agama yaitu 62%. Masyarakat ataupun penduduk di Jepang tidak beragama, dan 31% Buddhisme, 3% Shinto, 1% kekristenan, dan 1% lainnya. 2% tidak menjawab. Pemerintah kesatuan parlementer monarki konstitusional yaitu Kaisar Naruhito. Perdana Menteri yaitu Shigeru Ishiba. Legislatif yaitu Diet Nasional. Majelis Tinggi yaitu Shingiin. Majelis Rendah yaitu Sugiin. Hari pembentukan negara yaitu 11 Februari 660 sebelum Masehi. Konstitusi Meiji yaitu pada tanggal 29 November 1890. Konstitusi saat ini yaitu 3 Mei 1947. Perjanjian
San Francisco, yaitu 28 April 1952. Luas total yaitu 377.974 km persegi. Perairan yaitu 3,5%. Penduduk perkiraan 2022 yaitu sekitar 124.214.766. Sensus penduduk 2020 yaitu 126.226.668. Kepadatan yaitu 332 km persegi. PDB KKB 2022 itu total 6 triliun. Berarti kami 6.110 triliun. Per kapita yaitu 48.813 dolar Amerika Serikat. PDB nominal 2022 total yaitu 4.301 triliun dolar Amerika. Per kapita yaitu 34.358 dolar Amerika. Gini 2018 yaitu 3,34 berstatus sedang. IPN yaitu 0,925 berstatus sangat tinggi. Mata uang yaitu yen, zona waktu ZTS UTC plus 9. Format tanggal yaitu YYYYY garis hubung MM garis hubung DD YYYY. Bahasa Jepang di sini D dan tulisan Jepang. Era YYY tulisan Jepang. M tulisan Jepang. D tulisan Jepang. Era Reiwa 2019. Lajur kemudi yaitu kiri. Kode telepon plus 81. Kode ISO 3166 yaitu JP. Ranah internet yaitu JP. Status web resmi www.japan.go.jp. Date nasional Jepang. Belum secara resmi memberlakukan undang-undang yang menyatakan bahwa Jepang adalah bahasa resmi negara. Berita sunting kotak info, lihat bicara. Jepang, makna harfiah negara Jepang, nama Jepang, kanji, tulisan Jepang, hiragana, tulisan Jepang, katakana, tulisan Jepang, yuji tai, tulisan Jepang, aksara, romaji, Nihon koku, revisi, Nihon koku. Jepang terdiri dari 600 maksud kami 6.852 pulau dan menjadikannya sebagai negara kepulauan. Pulau-pulau utama dari utara ke selatan adalah Hokkaido, Honshu, pulau terbesar Shikoku, dan Kyushu. Sekitar 97% wilayah daratan Jepang berada di keempat pulau terbesarnya. Sebagaimana pulau-pulau di Jepang bergunung-gunung dan sebagian di antaranya merupakan gunung berapi. Gunung tertinggi di Jepang adalah Gunung Fuji yang merupakan sebuah gunung berapi. Penduduk Jepang berjumlah
yaitu 124.283 juta jiwa. Tokyo secara de facto adalah ibu kota Jepang dan berkedudukan sebagai sebuah prefektur. Tokyo Raya adalah sebuah sebutan untuk Tokyo yang dan beberapa kota yang berada di prefektur sekelilingnya. Sebagian daerah metropolitan terluas di dunia, Tokyo Raya berpenduduk lebih dari 37 juta orang, menjadi kota terpadat di dunia. Menurut mitologi Jepang, Kekaisaran Jepang didirikan oleh Kaisar Jimmu pada abad ke-7 sebelum Masehi. Kaisar Jimmu memulai mata rantai monarki Jepang yang tidak terputus hingga kini. Meskipun begitu panjang sejarahnya, kebanyakan masa kekuatan sebenarnya berada di tangan shogun, samurai, daimyo, dan memasuki zaman modern di tengah Perdana Menteri. Menurut Konstitusi Jepang tahun 1947, Jepang adalah negara kesatuan monarki konstitusional, maksud kami konstitusional, di bawah pimpinan Kaisar Jepang dan Parlemen Jepang. Sebagai negara maju di bidang ekonomi, Jepang memiliki produk domestik bruto terbesar nomor 3 setelah Amerika Serikat dan Republik Rakyat Tiongkok, dan masuk dalam urutan 3 besar keseimbangan kemampuan berbelanja. Jepang merupakan anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa G8, organisasi untuk kerjasama dan pengembangan ekonomi dan kerjasama ekonomi di Asia Pasifik. Ces douces souffrances dont j'ai payé toutes les offenses. Écoute comme mon cœur est immense. Je suis un enfant du monde. Je remue le ciel, le jour, la nuit. Je danse avec le vent, la pluie, un peu d'amour, un brin de miel, et je danse, 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 et dans le bruit. Sebagai negara maju di bidang ekonomi, Jepang memiliki produk domestik bruto terbesar nomor 3 setelah Amerika Serikat dan Republik Rakyat Tiongkok, dan masuk dalam urutan 3 besar keseimbangan kemampuan berbelanja. Jepang merupakan anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa G8, organisasi untuk kerjasama dan pengembangan ekonomi dan kerjasama ekonomi Asia Pasifik. Jepang memiliki kekuatan militer yang memadai, lengkap dengan sistem pertahanan modern seperti AIJIS serta skuad armada besar kapal perusak. Dalam perdagangan luar negeri, Jepang berada di peringkat keempat negara pengekspor terbesar dan peringkat ke-6 negara pengimpor terbesar di dunia. Sebagai negara maju, penduduk Jepang memiliki standar hidup yang tinggi. Peringkat ke-8 dalam faktor negara menurut Indeks Pembangunan Manusia dan angka harapan hidup tertinggi di dunia menurut perkiraan PBB. Dalam bidang teknologi, Jepang maju bidang telekomunikasi, permesinan, dan robotika. Jepang bukan negara anggota ASEAN. Dalam terminologi kawasan, Jepang masuk dalam ASEAN. Etimologi yaitu Jepang disebut Nippon Aro Nihon dalam bahasa Jepang. Kedua kata ini ditulis dengan huruf kanji yang sama, yaitu tulisan Jepang secara harfiah asal-usul matahari. Sebutan Nippon sering digunakan dalam urusan resmi, termasuk negara atau nama negara dalam uang Jepang, franco, dan
pertandingan olahraga internasional. Sementara itu, sebutan Nihon digunakan dalam urusan tidak resmi seperti pembicaraan sehari-hari. Kata Nihon dan Nion berarti negara atau negeri matahari terbit. Nama itu disebut dalam korespondensi Kekaisaran Jepang dengan dinasti Sui di Tiongkok, merujuk kepada letak Jepang yang berada di sebelah timur deretan Tiongkok. Sebelum Jepang memiliki hubungan dengan Tiongkok, negara ini dikenal sebagai Yamato. Di Tiongkok pada zaman 3 negara sebutan untuk Jepang adalah negara WA. Dalam bahasa Tiongkok, dialek Shanghai termasuk salah satu dialek Wu. Aksara Tiongkok tulisan Jepang dibaca sebagai Japan. Dalam dialek Wu, aksara Jepang di sini secara tidak resmi dibaca sebagai Ni, sementara secara resmi dibaca sebagai Z. Dalam beberapa dialek Wu Selatan, tulisan Jepang dibaca sebagai Ni Pen, yang mirip dengan nama dalam bahasa Jepang. Kata Jepang dalam bahasa Indonesia kemungkinan berasal dari bahasa Tionghoa, tepatnya bahasa Wu. Bahasa Melayu klasik juga menyebut negara ini sebagai Jepang. Namun ejaan bahasa Malaysia memakai ejaan Jepun. Kata Jepang dalam bahasa Melayu ini kemudian dibawa ke dunia barat oleh pedagang dari kerajaan Portugis yang mengenal sebutan ini ketika berada di Malaka. Pada abad ke-16, mereka lah yang pertama kali memperkenalkan nama bahasa Melayu tersebut ke Eropa. Dokumen tertua dalam bahasa Inggris yang menyebut tentang Jepang adalah sepucuk surat dari tahun 1565 yang di dalamnya bertuliskan kata Jepang. Secara tersebut di sini penelitian arkeologi menunjukkan bahwa Jepang telah dimulai sekitar 600.000 tahun yang lalu pada masa Paleolitik. Setelah beberapa zaman es yang terjadi pada masa jutaan tahun yang lalu, Jepang beberapa kali terhubung dengan deretan Asia melalui jembatan darat dengan Sakhalin di utara dan kemungkinan Kyushu di selatan, sehingga memungkinkan perpindahan manusia, hewan, dan tanaman ke Pulauan Jepang di wilayah yang kini merupakan Republik Rakyat Tiongkok dan Semenanjung Korea. Zaman Paleolitik Jepang menghasilkan peralatan bebatuan yang telah dipoles yang pertama di Indonesia sekitar 30.000 sebelum Masehi. Dengan berakhirnya zaman es terakhir dan datangnya periode yang lebih hangat, kebudayaan Jamon muncul pada sekitar 11.000 sebelum Masehi yang bercirikan gaya hidup pemburu pengumpul semi sedenter Mesolitic hingga Neolitik dan pembuatan kerajinan tembikar terawat di dunia. Diperkirakan bahwa produk Jomon merupakan nenek moyang suku Proto-Jepang dan suku Ainu masa kini. Dimulainya periode Yayoi pada sekitar 300 sebelum Masehi menandai kehadiran teknologi-teknologi baru sekitar seperti bercocok tanam, padi di sawah yang berpengairan, dan teknik pembuatan perkakas dari besi dan perunggu yang dibawa, serta migran atau di sini migran juga dari Tiongkok ke Korea. Dalam sejarah Tiongkok, orang Jepang pertama kali disebut dalam naskah sejarah klasik buku Han yang ditulis pada tahun 111 Masehi. Setelah periode Yayoi disebut periode Kofun pada sekitar tahun 250 Masehi yang bercirikan didirikannya negeri-negeri militer yang kuat. Menurut catatan sejarah, 3 negara
negara paling berjaya di Kepulauan Jepang waktu itu adalah Yamato Taikoku. Zaman klasik, bagian sejarah Jepang meninggalkan dokumen tertulis dimulai pada abad ke-5 dan abad ke-6 Masehi saat sistem tulisan Tionghoa, agama Buddha dan kebudayaan Tionghoa lainnya dibawa masuk ke Jepang dari kerajaan Baekje di semenanjung Korea. Jepang dapat mengusir 2 kali invasi Mongol ke Jepang pada tahun 1274 dan 1281. Perkembangan selanjutnya yaitu agama Buddha di Jepang dan seni rupa yang sebagian besar dipengaruhi oleh budaya Tionghoa. Walaupun awalnya kedatangan agama Buddha ditentang pengurus yang menganut agama Shinto, kalangan yang berkuasa akhirnya ikut memajukan agama Buddha di Jepang dan menjadi agama yang populer di Jepang. Cara periode Asuka melalui pemerintahan reformasi Taika pada tahun 645, Jepang menyusun ulang sistem pemerintahan dengan mencontoh dari Tiongkok. Hal ini membuka jalan bagi filsafat Konfusianisme Tiongkok untuk menjadi dominan di Jepang hingga abad ke-18. Periode Nara yang berlangsung pada abad ke-8 Masehi menandai sebuah negeri Jepang dengan kekuasaan yang tersentralisasi. Ibu kota dan istana kerajaan berada di Heijō-kyo. Kini Nara pada periode ini Jepang secara terus-menerus mengadopsi praktik administrasi pemerintahan dari Tiongkok. Salah satu pencapaian terbesar setelah Jepang pada periode Nara adalah selesainya buku sejarah Jepang yang disebut Kojiki. Tulisan Jepang di sini dan Nihon Shoki, tulisan Jepang di sini. Patung Buddha di Jangan lupa di save. Tadoiji Nara yang dibuat pada tahun 752 Masehi. Pada tahun 784 Masehi, Kaisar Kamu memindahkan ibu kota ke Nagaoka-kyo dan berada di sana hanya selama 10 tahun. Setelah itu ibu kota dipindahkan kembali ke Heian. Kini Kyoto. Kepindahan ibu kota ke Heikyo mengawali periode Heian yang merupakan masa keemasan kebudayaan klasik asli Jepang, terutama di bidang seni, puisi, dan sastra Jepang. Hikayat Genji karya Murasaki Shikibu dan lirik lagu kebangsaan Jepang Kimi Gayo berasal dari periode Heian. Zaman pertengahan, sekelompok orang Portugis di periode Namban abad ke-17. Abad pertengahan di Jepang merupakan zaman feodalisme yang ditentang oleh perebutan kekuasaan antar kelompok pengusaha yang terdiri dari ksatria yang disebut samurai. Pada 1185, setelah penghancuran klan Taira yang merupakan klan saingan klan Minamoto no Yoritomo diangkat sebagai shogun dan menjadikan pemimpin militer yang berbagi kekuasaan dengan kaisar. Pemerintah militer yang didirikan Minamoto no Yoritomo disebut Koshogun Kamakura karena pusat pemerintahan berada di Kamakura di sebelah selatan Yokohama masa kini. Setelah wafatnya Minamoto no Yoritomo, klan Hojo membantu keshogunan sebagai shiken, yakni semacam adipati bagi para shogun. Keshogunan Kamakura berhasil menahan serangan
kerajaan Mongol dari wilayah Tiongkok. Meskipun secara politik terbilang stabil, Kesogunan Kamakura akhirnya digulingkan oleh Kaisar Go-Daigo yang memulihkan kekuasaan di tengah kaisar. Kaisar Go-Daigo akhirnya digulingkan. Ashikaga Takauji pada 1336. Kesogunan Ashikaga gagal membendung kekuasaan penguasaan militer dan tuan tanah feodal daimyo dan pecah perang saudara pada tahun 1467. Perang Onin yang mengawali masa satu abad yang diwarnai peperangan antar faksi yang disebut masa negeri-negeri saling berperang atau periode Songoku. Pada abad ke-16, para pedagang dan misionari sekitar Yosoit dari Portugal tiba untuk pertama kalinya di Jepang dan mengawali pertukaran perniagaan dan kebudayaan yang aktif antara Jepang dan dunia barat. Perdagangan dengan Namban. Orang Jepang menyebut orang asing dari dunia barat sebagai Namban, yang berarti orang berbahasa dari selatan. Salah satu kapal segel merah Jepang 1632 yang dipakai berdagang di Asia, Oda Nobunaga, menaklukkan daimyo pesaing-pesaingnya dengan memakai teknologi Eropa dan senjata api. Nobunaga hampir berhasil menyatukan Jepang sebelum tewas terbunuh dalam peristiwa Honnoji pada 1582. Toyotomi Hideyoshi menggantikan Oda Nobunaga dan catatan dirinya sebagai pemersatu bangsa Jepang pada 1590. Toyotomi Hideyoshi berusaha menguasai semenanjung Korea dan 2 kali melakukan invasi ke Korea, tetapi gagal setelah kalah dalam pertempuran melawan pasukan dinasti Joseon yang dibantu kekuatan dinasti Ming. Setelah Hideyoshi wafat, pasukan Hideyoshi ditarik dari semenanjung Korea pada 1998. Sepeninggalan Hideyoshi, putra Hideyoshi yang bernama Toyotomi Hideyori mewarisi kekuasaan sang ayah. Tokugawa Ieyasu memanfaatkannya posisinya sebagai adipati bagi Hideyori untuk mengumpulkan dukungan politik dan militer dari daimyo lain. Setelah mengalahkan klan-klan pendukung Hideyori dalam pertempuran Sekigahara tahun 1600. Ieyasu diangkat sebagai shogun pada 1603. Pemerintah militer yang didirikan Ieyasu di Edo, Kini, Tokyo disebut Kesogunan Tokugawa. Kesogunan Tokugawa curiga terhadap kegiatan misionaris Gereja Katolik dan melarang segala hubungan dengan orang-orang Eropa. Hubungan perdagangan dibatasi hanya dengan perdagangan Belanda di Pulau Mijima, Nagasaki. Pemerintah Tokugawa juga menjalankan berbagai kebijakan seperti Undang-Undang Buke Shohato untuk mengendalikan daimyo di daerah. Pada 1639, Kesogunan Tokugawa mulai menjalankan kebijakan Shokoku, negara tertutup, yang berlangsung selama 2,5 abad yang disebut periode Odo. Walaupun menjadi periode isolasi,
orang Jepang terus mempelajari ilmu-ilmu dari dunia barat. Di Jepang, ilmu dari buku-buku barat disebut Rangoku, ilmu Belanda, karena belajar dari kontak orang Jepang dengan enklave orang Belanda di Dejima, Nagasaki. Pada periode Odo, orang Jepang juga memulai studi tentang Jepang dan menamakan studi nasional tentang Jepang sebagai Kokogaku zaman modern. Pada 31 Maret 1854, kedatangan Commodore Matthew Perry dan kapal hitam Angkatan Laut Amerika Serikat memaksa Jepang untuk membuka diri terhadap dunia barat melalui persetujuan Kanagawa. Persetujuan selanjutnya dan negara-negara barat pada masa Bakumatsu membawa Jepang ke dalam kritis ekonomi dan politik. Kalangan samurai menganggap kesagunan Tokugawa sudah melemah dan mengandalkan pemberontakan hingga pecah. Perang Boshin pada 1867 dan 1868, setengah kesagunan Tokugawa ditumbangkan, kekuatan dikembalikan ke tengah ke Kaisar. Restorasi Meiji dan sistem domin dihapus. Semasa restorasi Meiji, Jepang mengadopsi sistem politik, hukum, dan militer dari dunia barat. Kabinet Jepang mengatur Dewan Penasihat Kaisar, menyusun konstitusi Meiji, dan membentuk parlemen kaisar. Restorasi Meiji mengubah Kaisar Jepang menjadi negara industri modern dan sekaligus kekuatan militer dunia yang menimbulkan konflik militer ketika berusaha memperluas pengaruh teritorial di Asia. Setelah mengalahkan Tiongkok dalam perang Tiongkok-Jepang dan Rusia dalam perang Rusia-Jepang, Jepang menguasai Taiwan, separuh dari Sakhalin dan Korea. Pada awal abad ke-20, Jepang mengalami demokrasi Taisho yang dibayang-bayangi bangkitnya ekspansionisme dan militerisme Jepang.